Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Lentera Matematika. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya akan membahas tentang determinan tetapi dengan cara yang berbeda. Yaitu di sini saya akan bahas tentang determinan dan inverse metrik dengan metode kofaktor ya. Karena mencari inverse itu kan butuh determinan. Nah, maka di sini saya bahas kalian yaitu dengan cara kofaktor. Oke, stay tune di channel Lentera Matematika. Yuk ikuti pembahasannya. Oke, untuk metode kofaktor itu biasanya menggunakan Cij sama dengan min 1 pangkat I ditambah J dikali minor Ij. Nah, C ini adalah kofaktor. I dan J ini adalah baris ke I, kolom ke J. Kemudian min 1 pangkat, nah I ditambah J yaitu dari baris dan juga kolomnya. Kemudian M ini adalah minor IJ, artinya dicari determinan dari minornya itu. Oke, nah sekarang kita lihat awal mula sebuah metrik. Nah, di sini saya ambil untuk yang ordo 3x3. Awalnya adalah A11, A12 sampai A33. Nah, maka metrik ini harus dirubah ke dalam bentuk C, yaitu C11, C12, C13, yaitu dengan menggunakan formula yang ini. Cij sama dengan min 1 pangkat I ditambah J dikali dengan determinan dari minornya. Oke. Nah, sekarang kita perlu mencari C11 sampai C33. Nah, sebelum kita cari kofaktornya, saya beritahukan dulu bahwa untuk mencari determinan, ya, determinan yang menggunakan kofaktor itu bisa menggunakan ekspansi kofaktor pada baris. Nah, di sini nanti teman-teman bisa milih ya, mau ambil baris berapa, mau baris 1, baris 2, baris 3, atau baris ke N, salah satu saja. Kemudian bisa juga ekspansi kofaktor pada kolom. Nah, di kolom ini teman-teman juga bisa pilih yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Nah, kemudian fungsi kofaktor juga bisa digunakan untuk mencari adjoint. Karena inverse itu kan butuh adjoint, maka adjoint untuk ordo n kali n itu teman-teman bisa mencarinya dengan kofaktor ya. Nah, maka hasil dari transpos dari kofaktor itu bisa disebut sebagai adjoint. Maka kalau tadi A-nya adalah C11, C12, C13, hasil ini jika ditransposkan maka akan menjadi A adjoint. Bisa dilihat yang tadinya di sini A C11 sampai C13, maka di sini ditranspos jadi C11, C12, C13-nya menjadi kolom. Nah, hasil transpos itu disebut dengan A adjoint. Oke. Nah, berikutnya di sini saya akan bahas tentang inverse metrik dengan metode kofaktor. Nah, berarti kita harus mencari C11, C12 sampai C33 ya. Menggunakan rumus yang ini tadi, Cij sama dengan min 1 pangkat I ditambah J dikali minornya. Nah, kita cari satu-satu mulai dari C11 ya. Nah, di sini adalah C11 ya. Berarti min 1 pangkat 2. Nah, 2-nya ini didapat dari 1 tambah 1. Nah, kemudian determinan dari minor. Nah, minor 3, 4, 7, 3 ini didapat dari mana? Yaitu baris 1 dan kolom 1-nya kita coret. Baris 1, kolom 1. Nah, ini kita coret. Berarti sisanya adalah 3, 4, 7, 3. Maka kita letakkan di metrik yang lebih kecil. 3, 4, 7, 3. Nah, untuk min 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, kemudian ini kita cari determinannya yaitu 3 kali 3 sama dengan 9 dan 7 dikali 4 sama dengan 28. Maka hasilnya adalah min 29. Ini untuk C11.
Kemudian berikutnya adalah C12 ya. C12 artinya baris 1 kolom kedua. Kemudian min 1 pangkat 3. 3-nya didapat dari 1 tambah 2. Kemudian determinan dari minor yang lebih kecil. Nah, kita lihat 6, 4, 1, 3 itu didapat dari mana? Karena ini C12 maka baris 1 ya. Kolom kedua ini kita coret, berarti 6, 4, 1, 3. 6, 4, 1, 3. Nah, ini didapatkan hasilnya adalah min 14. Untuk C12-nya adalah min 14. Nah, berikutnya adalah C13, berarti min 1 pangkat 4. 4-nya adalah dari 1 ditambah 3. Kita cari determinan dari metrik yang lebih kecil, yaitu karena ini C13 kita coret baris 1 kolom 3. Maka hasilnya yang tidak tercoret adalah 6, 3, 1, 7. 6, 3, 1, 7. Nah, seperti yang tadi, min 1 pangkat 4 itu adalah 1, 6 kali 7 adalah 42, 3 kali 1 adalah 3, maka hasilnya adalah 39. Nah, next yaitu C21, yaitu min 1 pangkat 3 dikali determinan metrik yang lebih kecil, baris 2 kolom 1. Sekarang yang ini baris 2 kolom 1, berarti min 1, 2, 7, 3 ya. Min 1, 2, 7, 3. Nah, maka di sini hasilnya adalah 17. Oke. Nah, sekarang C22, berarti kalau C22 itu berarti min 1 pangkat 4. Ini 4 ya. Kemudian determinan dari matriks yang lebih kecilnya adalah baris 2 kolom 2, kita coret. Baris 2 kolom 2, berarti masih ada 3, 2, 1, 3. Maka determinannya adalah 3 kali 3, 9, dikurangi 1 kali 2 sama dengan 2. Maka 1 dikali 9 dikurang 2. Hasilnya adalah 7. Oke. Nah, kemudian untuk yang C23 berarti min 1 pangkat 5. 5 itu didapat dari 2 tambah 3. Determinan dari baris 2 kolom 3-nya kita coret. Baris 2 kolom 3, berarti masih ada 3 min 1, 1, 7. 3 min 1, 1, 7. Nah, seperti yang tadi, ini 3 kali 7, kemudian min 1 dikali 1. Maka hasilnya adalah min 1 dikali 21 ditambah 1. Hasilnya adalah min 22. Nah, di sini baru sampai C23. Maka kita next. Ini sama tadi formula yang kita gunakan, CIJ sama dengan min 1 pangkat I ditambah J dikali MJ. Nah, kita lanjut ke C31, berarti baris 3 kolom 1. Ini kalau ditambahkan jadi pangkatnya 4. Baris 3, nah ini kolom 1, berarti min 1, 2, 3, 4. Ini benar ya, min 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasilnya adalah min 10. Oke. Nah, untuk C32. Nah, ini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan kita akan coret baris 3 kolom 2. Baris ketiga kolom kedua. Berarti masih ada 3, 2, 6, 4. 3, 2, 6, 4. Maka determinannya 3 kali 4 dikurangi 6 kali 2. Maka di sini hasilnya adalah 0. Oke. Next yaitu C33, berarti min 1 pangkat 6 ya, determinan baris 3 kolom 3. Baris 3 kolom 3, berarti masih ada 3 min 1, 6, 3. Nah, ini hasilnya adalah 15. Nah, berarti sudah lengkap C11 sampai C33. Oke, nah berikutnya kita letakkan di dalam matriksnya sesuai urutan yang A tadi, bahwa C11, C12, C13,
C21, C22, C23, kemudian C31, C32, C33. Nah, kita letakkan. Nah, ini adalah matriks kofaktornya ya. Ingat, ini adalah kofaktor. Nah, berapa acuinnya? Maka kita akan transpos A-nya. Nah, kalau A-nya ini kita transpos, yang awalnya ini baris, dia jadi kolom. Kemudian baris yang kedua jadi kolom yang kedua. Dan baris yang ketiga jadi kolom yang ketiga. Nah, ini adalah A adjoinnya. Oke. Nah, kalau mencari inverse itu kan juga butuh determinan dan juga butuh A adjoin. Maka sekarang kita perlu mencari determinannya. Nah, tadi di sini ini matriks A-nya yaitu 3-1, 2, 6, 3, 4, 1, 7, 3. Ini dari soalnya tadi. Nah, maka di sini bentuknya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23 sampai A33. Nah, kalau mencari matriks itu kan formulanya 1 per determinan A, artinya cari determinannya, dan juga A adjoinnya. Tadi adjoinnya kita sudah dapat, sekarang adalah determinannya. Nah, determinan di sini kita bisa memilih antara kofaktor pada kolom dan kofaktor pada baris. Nah, di sini saya ambil yang ekspansi kofaktor pada kolom 2. Berarti fokus ke kolom 2. Kolom 2 itu yang ini. Berarti A12, A22, A32. Maka untuk determinannya adalah A12 ya dikali C12, A22 dikali C22, A32 dikali C32. Sesuai dengan yang kolom yang kita ambil. Nah, kalau teman-teman mau ambil misalnya baris 3 atau baris 2 atau kolom 1 bebas, itu hasilnya akan sama. Ya, ambil salah satu saja. Nah, maka kita substitusikan A12-nya adalah min 1, kemudian C12-nya bisa dilihat di slide sebelumnya, kemudian A22-nya adalah 3 dan C22-nya adalah 7, kemudian A32-nya adalah 7, kemudian C32-nya adalah 0. Nah, maka di sini determinannya adalah 35. Nah, hasilnya sama dengan ketika kita cari menggunakan operasi baris elementer, yaitu segitiga bawah di video yang sebelumnya. Oke. Nah, ini untuk determinannya. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan inverse-nya, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan. Determinan A-nya adalah 35 dan A adjoin-nya. Tadi A adjoin yang di slide sebelumnya kita substitusikan ke sini. Nah, ini kalau kita jadikan pecahan sama seperti ini, kemudian bisa disederhanakan. Ya. Nah, yang disederhanakan itu yang min 10 per 35 jadi min 2 per 7, min 14 per 35 jadi min 2 per 5, dan 7 per 5, 7 per 35 jadinya adalah 1 per 5, kemudian 15 per 35 jadinya adalah 3 per 7. Nah, ini adalah teknik mencari inverse dengan metode kofaktor. Jangan lupa dicari determinannya dulu, kemudian cari adjoinnya, baru disubstitusikan ke inverse matrix. Nah, untuk metode kofaktor ini bisa digunakan mencari inverse matrix ordo n kali n. Jadi bisa berapapun ordonya itu bisa dicari inverse-nya. Oke. Nah, demikian pembahasan tentang determinan dan juga inverse menggunakan metode kofaktor. Jika teman-teman masih belum paham, bisa ditanya di kolom komentar atau mau request materi juga boleh, tulis saja di kolom komentar.
Oke, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari Lentera Matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.